Tahap coba-coba adalah tahapan di mana seseorang baru pertama menggunakan narkoba, bisa jadi karena diajak oleh teman. Oke, baru nyoba. Nah, kalau dari pengalaman pribadi, ketika dulu baru pertama kali make, pengalamannya kayak gimana? Apa langsung pakai sendiri atau dikasih tahu sama teman? Dikasih gratis atau langsung beli? Langsung beli. Iming-imingnya apa dulu? Cara temennya mempromosikannya ke kamu? Enggak dia promosi. Enggak ada promosi. Saya yang bilang. Kan Terus? Pusing gitu. Mama lagi pisah sama bapak. Terus? Apa obat tenang? Saya bilang. Mau kamu sabu bilangnya, mau. Saya bilang. Mau. Berapa harganya? Ada uang saya 80 lah. Oh madam, uang bilangnya. Ya ambil. Itu pertama kali. Oke, nah berarti kan kalau dari pengalamanmu sendiri, ketika kamu coba-coba ini berarti dari rasa penasaranmu sendiri. Karena rasa penasaran. Nah, selain dari rasa penasaran dari diri sendiri, akibatnya kita coba-coba, ada lagi faktor yang menyebabkan kita coba-coba, yaitu karena ajakan dari teman. Kebanyakan ajakan dari teman ini karena pergaulannya. Ajakan teman, dikenalin, coba kadune mai idap tergiur. Yang awalnya dikasih gratis, nyoba mas sekali, 1 serut, 2 serut, besoknya udah bisa bikin bong sendiri, naik lagi ke tahapnya. Nah, terus kalau dari tahap coba-coba ini ada yang mau ditanyain? Udah paham? Nah, ketika dia sudah coba-coba, udah tahu rasanya, oh meni dap nyerut, oh gini rasanya nyemen, oh gini rasanya kalau kita mabuk, naik dia levelnya. Naik dia ke level rekreasional. Nah, kalau kamu masih ingat tahap rekreasional ini kayak apa? Dikasih lihat Contohnya. Contohnya siapa? Di mana seseorang menggunakan narkoba untuk memanfaatkan momen. Contohnya. Itu penjelasannya. Oh, misal pas lebaran. Pas lebaran, terus make. Terus Pas ada acara-acara. Oke. Nah, jadi di tahap rekreasional ini kebanyakan orang yang make itu ketika ada hari tertentu, hari ulang tahunnya, untuk ngerayain malam tahun baru, malam lebaran. Nah, itu contoh-contohnya. Dia hanya menggunakan ketika ada hari-hari yang spesial, ulang tahun pernikahan, ulang tahun jadian, biasanya kan ABG sekarang. Nah, jadi di sini penjelasannya ketika hari spesial. Kalau di tahap rekreasional ini dia memanfaatkan hari-hari spesial baru dia pakai. Kalau di naik lagi ke tahap situasional, yang kamu ingat apa? Tahap situasional, penggunaannya kayak gimana? Salah. Nggak kelihatan sih airnya pergi dia. Pergi sih airnya. Ayo, ingat-ingat dulu. Dia kerja. Dia kebalikannya ini. Kalau rekreasional ketika ada hari spesial, keluhnya Sakit cara menyelesaikan pekerjaan. Terus ada hal-hal yang penting baru make. Oke, ada hal-hal yang penting. Kalau hal-hal yang penting ada di situasional. Kalau hari-hari penting ada di rekreasional. Nah, kata lainnya adalah Momen. Kata lainnya adalah untuk memudahkan mengingat, di tahap rekreasional ini pengguna lebih memanfaatkan momen. Kayak momen ulang tahun, momen tahun baru, momen lebaran, momen
anniversary, ulang bulan, padahal baru 1 bulan ayo kita. Tuh kan? Ulang tahun pernikahan. Ulang tahun pernikahan gitu. Nah, itu di tahap rekreasional. Nah, kalau di tahap situasional, dia lebih memanfaatkan efek. Dia kebalikannya. Rekreasional memanfaatkan momen, kalau situasional memanfaatkan efek dari zat tersebut. Contoh apa? Contohnya, Ya, ketika seseorang harus menyelesaikan pekerjaan sambil begadang, oke. Contoh lembur ya, lembur, lembur. Terus kerjain tugas, nyuci, kerjain laporan, supaya nyenyak tidur. kan Kenapa bilang Ani? Supaya nyenyak tidur. Nah, ayo. enggak ada di sana. Dia akan memanfaatkan efek dari zat tersebut. Enggak, karena tidak semuanya hanya menggunakan sabu. Tapi ada juga yang pengguna cime, Oh iya. yang minum. Ya. Kan banyak orang-orang yang minum kadang enggak cari mabuk, hanya cari untuk tidur, obat tidur. Adet sama sedem. Minum mana-mana sebotol kan? Itu di tahap situasional. Astaga. Untuk mendapatkan efek yang dimau. Jadi dia memanfaatkan. Kayak misalnya besok mau ujian, jadi belajar sampai tengah malam. Berarti yang dipakai bebas. Menurut dulu biar cegah kan? Besok paginya. Sampai besok paginya gitu kan? Itu. Naik lagi ke tingkatan penyalahgunaan. Apa contohnya? Dos apa namanya? Biasa minum tramadol hanya sebutir, tapi Ya. kemudian dia Lama-lama akan minum, meningkat. ya, meningkat. Oke. Nah, contoh lain di penyalahgunaan adalah kalau di situasional dia memanfaatkan efek dari zat itu. Nah, dia hampir sama dengan penyalahgunaan, tetapi ada bedanya. Kalau biasanya yang di situasional memanfaatkan efek untuk supaya apa ya? Supaya cegah, supaya kerjaannya lancar, supaya bisa diselesaikan. Nah, kalau ini dia menyalahgunakan karena biasanya untuk menghilangkan rasa sakit, untuk ngilangin stres, untuk apa lagi ya? Dia contohnya lebih kepada untuk menghilangkan sakit. Misalnya anti nyeri, disalahgunakan kayak begitu. Stres nih, nyerut teh, gitu kan? Padahal stresnya nggak hilang, cuman senang sesaat. Pas ritualnya itu aja, pas nyekop, masukin ke bong, ngereret, pas dia bunyi berapa gitu kan? Padahal itu aja. Tapi kalau masalahnya enggak dia selesai, enggak dia hilang. Masalahnya tetap, hanya dia cari pelampiasan. Ketika dia stres, dia make. Ketika pikirannya lagi kacau, dia make. Lagi sakit, supaya dia tahan sakit, dia make. Makin sakit. Makin sih sakit. Hanya sebentar sembuhnya kan? Pas lagi efek-efeknya itu aja. Nah, naik tingkat lagi di ketergantungan atau kecanduan. Apa Bulan contohnya? 9 sekarang. Bulan 9. Bulan 8 Agustus. Agustus itu 8. Kalau bulan 9 itu September. Kembali ke sini, tahap ketergantungan apa contohnya? Tergantungan. Ayo diingat-ingat, ayo. Bolak-balik buku, pasti nggak belajar. Dalam dosis dari sedang ke tinggi. Oke. Nah, di situasi ketergantungan ini dia harus menggunakan, karena dia sudah dipengaruhi fisiknya, mentalnya,
emosionalnya. Spiritualnya. Yang keempat ini sudah dipengaruhi sama zat narkoba. Fisik, apa contoh fisik yang dipengaruhi? Ini dia tahap yang paling tinggi, tahap yang paling parah kalau sudah masuk ke ketergantungan atau kecanduan. Kalau dia biasanya dulu make, nah tiba-tiba stop, badan pegel-pegel kayak keluar isin selet, katanya kalau wakas subas. Dia gelisah, diserang dia emosionalnya, emosi nggak stabil. Mental, apa yang diserang kalau mental? Biasanya pengguna, dia rela melakukan tindak kriminal, tidak malu-malu, dia ngambil uang di lemari, ibunya lagi masak, tabung gasnya diambil, barter, jok bagu, Magicom berisi nasi di barter. Ada Magicom buat barter, sak nasinya dibawa ke bandar. Saking sudah adiksinya atau kecanduannya, yang penting dapat. Dia tahu kalau ngambil motor, nyuri motor, ketangkep polisi, tapi itu tidak dihiroin. Yang penting dapat make, karena sudah kecanduan. Semuanya diserang. Apalagi spiritualnya, malaikat marah dia lolos. Denara pohon bala. Di sini juga keterangannya dia menggunakan untuk hidup, dia hidup untuk menggunakan. Nah, biasanya simbol itu kalimat itu dipakai untuk yang penasun, pengguna narkoba suntik. Karena dulu biasanya yang pengguna penasun dia menggunakan narkoba untuk hidup. Nah, maksudnya itu kalau dia nggak make, dia sakit, wakas, sakaunya luar biasa, tulangnya kayak putus, gelisahnya yang terlalu udah gelisah, karena dia menyerang fisiknya yang lebih banyak diserang kalau yang penasun. Jadi mau ndak mau, supaya dia tetap berasa hidup, dia harus menggunakan. Nah, kebalikannya lagi, menggunakan untuk hidup. Dia make supaya dia tetap hidup. Hidup untuk menggunakan. Hidup untuk menggunakan untuk hidup. Itu dia, saking sudah kecanduannya. Nah, kalau kamu sendiri, kamu ngerasa di tahap yang mana? Inikah? Tapi tidak mungkin di sini. Karena ente sudah hafal. Ayo, yang mana? Penyalahgunaan. Ente berada di sini ya. Penyalahgunaan. Ada yang mau ditanyain dulu nih? Kita masuk ke materi. Sekarang kita akan mencoba diskusi ya, sesuai dengan pengalaman yang sudah kita, selama kita masih make, kita berbagi pengalaman ya.